Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. Kita akan awali pembahasan pada pagi hari ini dengan satu ungkapan, dengan satu statement dari guru besar Al-Quranul Karim sepanjang sejarah dan sepanjang masa. Tidak ada yang lebih hebat daripada beliau kecuali guru beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra' bi qiraati ibni ummi abd." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'anul Karim ghaddan kama unzil, persis seperti ketika diturunkan kepadaku, persis seperti diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyaqra' bi qiraati ibni ummi abd, maka hendaklah dia membaca Al-Quran seperti sahabatku yang bernama Ibnu Ummi Abd ketika ia membaca Quran. Siapa dia Ibnu Ummi Abd? Dialah yang sering kita dengar dengan nama Ibnu Mas'ud. Ya, nama aslinya Abdullah ibni Mas'ud. Lebih sering dikenal oleh para sahabat dengan Ibnu Mas'ud atau Abdullah. Banyak nama Abdullah di antara para sahabat. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Salam, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada juga Abdullah bin Mas'ud. Tapi di kalangan para sahabat, kalau sudah disebut nama Abdullah saja tanpa ada embel-embel di belakangnya atau tanpa ada gelar-gelar di depannya, Abdullah saja disebut, maka para sahabat mengerti yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud seorang. Maka Abdullah bin Mas'ud, guru besar Al-Quranul Karim, yang dikatakan oleh Nabi kalau ingin baca Al-Quran persis seperti diturunkan kepada Nabi, baca Qurannya itu seperti Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kata-katanya. Kata beliau, "Inna sa'uba alaina hifzu alfazil Quran wa sahula alaina al-amalu bih." Kata beliau, ya, menjadi renungan bagi kita semua. Sesungguhnya kami, yaitu adalah Ibnu Mas'ud dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi taala alaihim, yang mana mereka dijamin keridhaan oleh Allah. Karena Allah telah turunkan di ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah, surah yang ke-9, pernyataan dan statement dari Allah, para sahabat Nabi itu semuanya diridhoi oleh Allah. Apa bunyi ayatnya? Allah berfirman,
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون, dan orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal, minal muhajirin wal ansar, di antara kalangan muhajirin, sahabat Nabi yang ada di Mekkah domisili mereka, wal ansar, sahabat Nabi yang domisilinya di kota Yathrib, yang menerima pendatang perantau dari Mekkah, itu orang-orang Ansar. Minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan, dan generasi-generasi berikutnya yang mengikuti mereka semua, mengikuti manhaj dan mengikuti jalannya para sahabat dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah nyatakan radhiyallahu anhum, Allah telah meridhoi mereka semua. Wa radu an, dan mereka pun ridho dengan keputusan Allah apapun terhadap mereka. Ada di antara mereka yang mati syahid, itu keputusan Allah. Ada di antara mereka yang berulang kali berjihad di jalan Allah, menginginkan kematian, mati syahid, namun tidak Allah kehendaki seperti itu. Bahkan dia wafat di atas kasurnya, seperti Sayyidina Khalid ibn Walid. Berulang kali menjadi komandan perang, berulang kali dia pasang niat setiap kali berperang ingin mati syahid, tapi keputusan Allah untuk beliau tidak mati syahid, mati di atas kasur. Namun keinginannya betul-betul sangat besar, maka Nabi SAW sampaikan, seseorang yang menginginkan mati syahid secara ikhlas, sebenar-benar niat dia ingin mati syahid, maka dia akan mendapatkan syahadah, akan mendapatkan ganjaran mati syahid walaupun hanya mati di atas kasur. Ya, ini keputusan dari Allah. Maka yang dimaksud dengan waradu'an, mereka para sahabat pun ridho dengan keputusan Allah apapun terhadap mereka. Ada di antara mereka itu yang terbunuh secara mengenaskan, seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud, ditombak oleh Sayyidina Wahsy yang kelak nanti masuk Islam, ya, dan tombak tersebut menembus bagian bawah pusarnya sampai ke belakang. Kemudian selepas itu disobek dadanya, diambil jantungnya, digigit oleh Sayyidah Hindun, ya, dan di Hindun juga akan masuk Islam. Maka ini keputusan dari Allah. Apapun yang Allah putuskan untuk mereka, mereka ridho dengan itu. Maka Allah berikan pernyataan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho dengan keputusan Allah terhadap mereka seperti apapun bentuknya. Ada yang baru wafat setelah Nabi SAW wafat, ya. Ada yang baru beberapa tahun masuk ke dalam agama Islam, namun ternyata dia mati syahid. Ada di antara mereka yang bahkan tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah dia lakukan ibadah ini, tapi dia termasuk ahli surga. Mungkin nggak Pak kira-kira? Hah? Gimana mungkin? Nah, ada nggak di antara kita yang nggak sholat, nggak puasa, nggak berangkat haji, nggak zakat, terus kita katakan ente insya Allah ahli surga? Ada nggak? Nggak sholat loh Pak, mungkin nggak? Ya, kisahnya sahabat Nabi yang bernama Usairim bin Abdul Ashhal, dia sahabat Nabi yang masuk Islam menjelang Nabi SAW dengan sahabat berangkat perang. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, waktu sholat belum datang. Maka dia tanya kepada para sahabat, kiranya apa yang saya lakukan setelah masuk ke dalam agama Islam ini? Sholatkah? Belum waktunya. Puasakah? Ramadan belum datang. Zakatkah? Ya, zakat fitri nanti bulan Ramadan. Zakat mal itu ditunggu 1 tahun. Kau pun baru masuk Islam. Ya, hajikah? Haji belum disyariatkan ketika itu, belum diwajibkan maksudnya.
Lalu apa yang bisa aku lakukan? Maka para sahabat Nabi mengatakan, saat ini Nabi hendak berangkat perang. Kalau kau mau, ayo ikut berjihad bersama kami. Maka dia ikut, Pak. Bismillah, berangkat dia, mati syahid. Ya. Maka kata beberapa sahabat di antara Sayyidina Abu Hurairah, dia mengatakan, ini sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Nabi, walaupun dia belum pernah menyungkurkan dahinya ke atas muka bumi untuk bersujud kepada Allah. Ya, jadi mungkin nggak nih ahli surga nggak mungkin nggak? Mungkin, dengan catatan. Ya, ini contoh sahabat-sahabat Nabi. Ya, Allah memberikan keputusan apapun kepada mereka, mereka ridho dengan keputusan itu. Maka mereka mendapatkan ridho dari Allah. Kita ini, generasi kita, belum tentu dapat ridho dari Allah. Ibadah pun sedikit-sedikit, masih banyak membicarakan orang lain, banyak dosa pula kita buat setiap harinya. Tapi kadang sikap kita ini seolah kita ini ahli surga, Pak. Ya kan? Dan kadang sikap orang-orang yang seperti ini seolah dia itu panitia surga neraka. Sehingga ketika ada orang lain yang enggak rajin ibadah, langsung dikatakan ente neraka itu. Ya kan? Ada kan yang seperti itu kan? Orangnya rajin ibadah, tapi ketika berjumpa dengan orang lain yang sepertinya jarang ibadah atau kurang ibadahnya, dia langsung menjustifikasi. Ya, ente ahli neraka. Seolah dia itu panitia surga dan neraka. Nah, kita kembali kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sahabat Nabi yang mulia. Ya. Dia berkata, "Inna sa'uba alaina hifzu alfazil Quran." Dulu kami, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain, generasi para sahabat, sa'uba alaina hifzu alfazil Quran. Kami merasa kesulitan untuk menghafal Al-Quran. Perhatikan, Pak. Kalau bapak-bapak yang protes, Ustaz, kok kami ini susah banget ngafalnya. Ya, ngapal satu halaman, lupanya 2 halaman. Ngapal 1 ayat, lupanya 5 ayat. Ya, alasannya macam-macam, sibuk, ya, udah faktor U, ya. Faktor U itu faktor usia gitu ya. Atau misalkan momong cucu sekarang, dulu alasannya kan kerja, pensiun sudah, sekarang alasannya nambah, ya, momong cucu, ya, dan lain sebagainya. Kita dengan kekurangan kita merasa sulit untuk membaca Al-Qur'anul Karim, apalagi menghafal. Sahabat dengan kelebihan mereka, kesucian hati mereka, ya, ketakwaan mereka, ketekunan ibadah mereka, dan di samping itu mereka adalah orang Arab tulen. Orang Arab tulen, artinya nggak keluar itu dari bumi Arab. Nggak pernah dia ke Indonesia, ya, nggak pernah dia ke tempat-tempat lain. Mereka tuh orang Arab tulen, bahasa Arabnya tuh masih murni, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ternyata komentar Ibnu Mas'ud, kami saja para sahabat dengan keutamaan yang kami punya, kami merasa sulit untuk menghafalkan Al-Quran Karim. Ya. Tapi kata beliau, wasahula alainal amalu bihi. Tapi kami dengan rahmat Allah, Allah berikan kemudahan bagi kami untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkan. Enggak seberapa mereka hafal ayat, tapi ketika sudah tahu ayat tersebut, amal mereka istiqomah. Ya. Bayangkan ketika Allah Jalla Jalaluhu turunkan surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila inna qalina nisfahu aw inqus minhu qalina aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Ketika Allah turunkan qumil laila illa qalila, dirikanlah seluruh malam, illa qalila, kecuali sedikit. Kalau kita nih lain, ya kan? Kita itu dirikanlah sebagian malam, atau 1/4 malam, atau
berapa lagi? 1/6 malam, sisanya buat tidur. Kalau dulu Al-Quran turunkan kepada sahabat qumil laila, dirikanlah malam seluruhnya. Jadi yang mayoritas, yang dominan itu justru bangun, melek, begadang. Illa qalila, kecuali cuma sedikit jatah untuk tidur. Ini surat Al-Muzammil, kalau Bapak Ibu lihat di mushaf, itu ada 20 ayat. Kata Sayyidah Aisyah, Allah turunkannya 2 kali. Yang pertama ayat 1 sampai dengan 19. Ya, setelah satu tahun terlewat, barulah ayat yang ke-20 diturunkan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayin laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu Muhammad mengetahui betul engkau bersama dengan ta'ifatun minal ladzina ma'ak, kelompok sahabatmu, artinya Nabi beserta dengan sahabat itu telah bangun sekitar hampir 2/3 malam, atau setengah malam, atau 1/3 malam. Allah Maha tahu, Allah Maha menyaksikan. Ya, kata Sayyidah Aisyah, semenjak ayat pertama sampai dengan 19 diturunkan karena perintahnya qumil laila illa qalila, dirikanlah seluruh malam kecuali cuma sedikit yang untuk tidur. Maka Nabi beserta para sahabat itu kaki mereka bengkak-bengkak. Jadi kalau pernah dengar Pak kisah Nabi sholat itu kakinya bengkak-bengkak, sesungguhnya bukan cuma Nabi, para sahabat itu juga sama. Saking mereka mengamalkan Al-Quran, cuma 19 ayat itu diturunkan kepada mereka. Hanya ayat yang kedua yang mereka baca, qumil laila. Tapi amal mereka 1 tahun penuh itu qiyamul lail, sholat malam. Lah kita ini sudah ada yang hafalnya juz 30. Juz 30 apa 30 juz? Kan lain nih. Ya kan? Udah 30 juz atau juz 30 kita hafal. Tapi untuk qiyamul lail saja sepertinya masih sulit. Ya, kalaupun sudah terbiasa, kadang ada kalanya 1 bulan, 2 bulan tiba-tiba terputus. Mungkin terputus libur 1 hari saja. Alhamdulillah cuma 1 hari kan. Gimana kalau 2 hari? Gimana 3 hari? Gimana kalau liburnya lebih lama daripada ya qiyamul lailnya, salatnya? Ini sahabat 1 tahun istiqomah. Hanya karena ayat itu turun, mereka istiqomah qiyamul lail. Ya, baru setelah itu turun ayat yang ke-20 1 tahun setelahnya, dan Allah nyatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an yang mudah dari hafalan yang kalian punya. Maka semenjak itu para sahabat itu mengurangi porsi salat mereka. Ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini, betapa sahabat itu diberikan keberkahan oleh Allah. Ayat yang hanya sedikit mereka hafal, tapi amalnya luar biasa. Dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Ternyata, ya, yang terpenting itu adalah ilmu yang melahirkan amal. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang luas. Yang terpenting ilmu yang dia punya dia amalkan. Dan ini contoh Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Dan Ibnu Mas'ud lanjutkan perkataannya, wa inna man ba'dana, tapi orang-orang setelah kami. Siapa Pak generasi setelah sahabat? Namanya tabi'in. Ya, tabi'in ini generasi yang bagus enggak? Bagus, generasi emas. Kata Nabi itu khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi itu generasiku, yaitu para sahabat. Ya, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Tak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu ya, kerinduannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu kuat. Karena apa? Setiap hari didoktrin oleh sahabat, ini ucapan Nabi, ini ucapan Nabi, tapi mereka nggak pernah jumpa Nabi. Ya, kalau kita kan doktrin tentang Nabi itu nggak begitu kuat. Yang hafal hadis belum banyak, yang menyampaikan juga demikian. Maka kita tuh kurang kenal dengan Nabi. Tabi'in itu tiap hari dicekokin oleh para sahabat. Ini dulu Nabi begini, Rasul dulu bersabda begini.
Ya, dulu akhlaknya Nabi begini. Tiap hari mereka dengar. Tapi mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan bagi mereka, berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Summaladina yalunahum, kemudian generasi emas yang ketiga yang berikutnya adalah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Orang-orang yang berjumpa dengan orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Ya. Ini 3 generasi emas. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan wa inna man ba'dana, generasi tabi'in setelah kami nih, setelah sahabat, itu kebalikannya. Bagaimana kebalikannya? Yashulu alaihim hifdzul Quran, mereka diberikan kemudahan oleh Allah menghafal Al-Quran, wa yas'ubu alaihimul amalu bih, tapi Allah berikan kesulitan bagi mereka untuk mengamalkannya. Jelas gak nih? Ini tabi'in loh, bukan kita. Kita ini 1443 Hijriah, benar gak? Ya, generasi tabi'in berarti semenjak Nabi SAW itu wafat tahun 10 Hijriah, berarti tabi'in yang lahir di tahun 12, generasi tabi'in yang lahir di tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah atau 12 ke 1443, jauh banget gak? 1400 tahun, 14 abad silam. Perbedaan kita dengan mereka. Tapi kata Ibnu Mas'ud, generasi tabi'in mereka mudah ngafalin Quran, tapi mengamalkannya lebih sulit daripada sahabat. Pertanyaannya, terus kita itu ada di posisi mana? Kita kan 14 abad. Kalau tabi'in saya dikatakan sulit untuk mengamalkan, terus kita mau dikatakan apa ini? Jauh lebih sulit lagi kan? Kenapa? Karena keberkahan itu berkurang perlahan-lahan. Dulu sahabat penuh dengan keberkahan, taat mereka kepada Nabi. Allah dan Rasulnya perintahkan ini, mereka gak banyak tanya, lakukan. Urusan nanti bagaimana hikmahnya? Apa sih hikmah dibalik perbuatan ini? Kenapa sih kita harus kerjakan? Seiring dengan mereka taat, maka Allah hadirkan keberkahan dengan diberikan hikmah-hikmah. Tapi generasi berikutnya, kalau diperintahkan Nabi begini, nanya-nanya dulu. Ya, kenapa sih kok Nabi harus begini merintahin kita? Ya, kok kayaknya nggak sesuai ya dengan logika kita? Ya, kok kayaknya begini ya? Sering kita bertanya-tanya dulu. Ya, khawatirnya kalau keseringan seperti itu seperti kebiasaan orang munafik. Kalau orang mukmin sami'na wa ata'na, kalau orang munafik jangan lupa di ayat lain Allah sebutkan sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Orang munafikin sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami membangkang. Gak mau kami, ogah ngelakuin, gitu bahasanya kurang lebih. Ya. Nah, yang ingin saya katakan, kalau tabi'in saja dikatakan seperti itu, maka jelas generasi kita yang jauh dari Nabi SAW, lebih jauh daripada tabi'in, jelas-jelas lebih sulit mengamalkan isi Al-Quran. Dan itulah yang terjadi di bangsa kita saat ini. Ya, mayoritasnya kaum muslimin, benar nggak? Ya, yang pakai peci banyak, ya kan? Tapi yang ngerokok sambil pakai peci banyak nggak? Banyak lagi. Yang pakai kerudung banyak. Tapi ketika ditangkap di prostitusi pakai kerudung, ya kan? Ini kejadian nggak? Ya. Ini namanya mengamalkan isi Al-Quran enggak? Tidak. Yang hafal Quran ada anak-anak kita, cucu kita Pak, ada. Ya, 10 juz, 20 juz. Tapi apa? Pacaran. Pacaran halal enggak? Halal enggak, Pak? Kok ragu sih? Pacaran halal enggak? Pacaran itu ngapain sih? Pacaran itu kan melakukan hubungan, chattingan, sayang-sayangan dengan wanita yang bukan mahram, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim itu pakai pakaian ihram, ya, itu namanya muhrim. Yang benar bahasanya mahram. Mahram itu yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Maka kalau bukan mahram berarti boleh dinikahi. Kalau yang mahram karena nggak boleh dinikahi maka boleh disentuh. Ya, ibunda kita,
nenek kita. Kurang lebih itu disebutkan secara rinci di surat An-Nisa ayat 23 tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Putri kita, cucu kita, itu boleh kita sentuh, tapi nggak boleh kita nikahi. Dibalik, perempuan yang nggak boleh kita sentuh, berarti mereka boleh dinikahi. Ya, pacaran itu sudah cukup kita katakan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena pacaran itu, ya, melakukan zina tangan, bersentuhan, pegang-pegangan. Dan Nabi sampaikan, sungguh seseorang ditusuk dengan jarum besi dari neraka, itu masih lebih ringan daripada orang yang menyentuh wanita bukan mahram. Bayangin, kalau bapak ibu berani coba di kamar nih sampai sini, nanti pulang cari jarum pentul punya ibu-ibu di rumah, ya, tusukin itu ke kepala. Kalau kuat, ya coba aja, silakan. Ya, tapi kalau nggak kuat, jangan sekali-kali, jangan berani-berani menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya, ini mau Nabi kasih analogi gitu, perbandingan. Kalau nggak kuat ditusuk dengan jarum besi di dunia, apalagi yang di akhirat di neraka sana, lebih besar, lebih panas, lebih tajam, ya, lebih apa lagi? Wah, luar biasa. Malaikat yang nusukin tuh, kencang tuh. Ya, malaikat kan besar-besar badannya. Ya, maka kalau tidak kuat, jangan berani-berani menyentuh wanita yang bukan mahram. Sedangkan pacaran itu bisa menuju ke arah sana. Maka bahasa Qur'annya bukan jangan lakukan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ustaz, pacaran kita kan nggak pegang-pegangan, cuma sayang-sayangan, chatting-chattingan. Itu namanya zina hati. Ya, ada zina mata, tuker-tuker itu foto. Masya Allah, bidadari surga. Komentarnya bidadari surga, padahal yang dia lakukan salah, itu maksiat itu, ya kan? Atau misalkan saling memikirkan, aduh kapan kita nikah ya? Itu zina hati, Pak. Zina hati dan zina mata, zina pandangan. Dan Nabi sudah sampaikan, setiap anak cucu Adam itu sudah ditetapkan oleh Allah ada bagian zina. Ada zina mata, yaitu memandang yang bukan mahram. Apalagi kalau memandangnya dengan syahwat, itu lebih buruk lagi. Ya, ada zina hati, itu memikirkan angan-angan dan seterusnya. Nah, yang paling buruk barulah zina yang sebenarnya. Dan pacaran itu mendekati kepada zina. Nah, ini nih jadi masalah. Ya, jadi jangan ragu, Pak, mengatakan pacaran itu haram. Nah, anak-anak kita ada, Pak, yang seperti itu. Hafal Quran dia, tapi pacaran. Maka inilah yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, generasi setelah sahabat itu mudah menghafal Quran, tapi sulit untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya, pernyataan ini terdapat di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran miliknya Imam Al-Qurtubi. Jadi ini riwayatnya jelas, Sahih Ibnu Mas'ud yang tadi mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengatakan mendidik generasi Qur'ani, kita lihat dulu definisi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani itu bukanlah generasi yang sekedar hafal Qur'an. Beda, visi misinya itu beda. Generasi Qur'ani dengan penghafal Qur'an. Kalau generasi Qur'ani visinya panjang. Kalau penghafal Qur'an visinya pendek. Kalau generasi Qur'ani itu bebannya lebih berat. Kalau penghafal Quran bebannya ringan. Cukup kita antarkan anak kita ke sekolah tahfiz, selesai lulus wisuda hafal dia Quran. Ya, bebannya enggak berat ya. Tinggal serahin ke orang bisa. Ya, generasi Qur'ani itu adalah orang-orang yang setiap aktivitasnya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Dia baca Quran, dia hafal Quran, dia gemar dan sangat senang untuk mengkaji isi Al-Quran. Maka setiap sikapnya nanti, akhlaknya itu seperti Al-Quran berjalan. Mirip seperti Nabi SAW. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi SAW itu kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi nggak usah repot-repot mendefinisikan seperti apa Nabi itu sikapnya, makannya seperti apa, berjalannya seperti apa, ibadahnya kayak gimana, sikap kepada keluarga seperti apa, dengan kolega juga bagaimana, dengan sahabat muamalahnya seperti apa. Nggak usah repot mendefinisikan dan mendeskripsikan.
cukup lihat ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi SAW itu ibarat seperti Al-Quran yang berjalan. Tapi kalau sekedar penghafal Quran, dia cukup setoran Quran, murojaah, selesai. Nggak perlu ada itu aktivitas Qurani, akhlaknya tidak berubah, ya. Dan generasi Quran itu masih sangat sedikit, sedangkan penghafal Quran itu sudah banyak sekali, ya. Saya ingin Bapak Ibu semua renungin. Di dalam Al-Quran ada anjuran kita untuk menghafal Quran, betul. Bahkan di antara wasilah Allah menjaga Quran itu melalui para penghafal. Maka Allah turunkan itu firman-Nya di surah Al-Hijr, surah yang ke-15, di ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra. Az-dzikra itu apa? Al-Quran. Kenapa disebut dengan az-dzikra? Dari kata zikrun, itu mengingat. Karena Al-Quran itu senantiasa diingat. Berikutnya, karena Al-Quran itu adalah wasilah kita untuk mengingat Allah. Maka mengingat ini dikaitkan dengan wa inna lahu lahafizun. Maka kamilah yang menjaga Al-Quran. Berarti cara Allah menjaga Al-Quran dengan diperbanyak para penghafal Al-Quran. Silakan coba Pak, kalau ingin viral di medsos sekarang, Bapak itu rubah tuh isi Quran, satu ayat saja, ya, atau nggak usah dihapus katanya atau diganti katanya, diputar saja deh. Yang ayat pertama jadi ayat ke-10 misalkan, ayat ke-10 jadi ayat yang pertama, ya, atau misalkan ayat yang pertama dirubah ke ayat yang lain, ya. Contoh misalkan Alif Lam Mim ayat pertama dioper, ya, ayat 255 Al-Baqarah, ya, ayat kursi dirubah ke ayat yang pertama. Kira-kira orang langsung tahu nggak? Kalaupun dia bukan penghafal Quran, kira-kira penghafal Quran di belahan bumi lain tahu nggak? Tahu, Pak. Karena Al-Quran ini kitab suci satu-satunya yang paling sering dibaca. Coba lihat orang Nasrani, kapan baca Injilnya, Pak? Pas kebaktian dong, sepekan sekali kan? Ya, itu paling minimal sih. Ya, ada mungkin baca Quran setiap hari. Tapi kalau mau dibandingkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Quran, mana yang paling sering dibaca? Saya yakin jawabannya Al-Quran. Walaupun jumlah penduduk kaum muslimin di dunia ini masih di bawah orang-orang Nasrani, tapi kalau dilihat muslim itu membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari enggak, Pak? Setiap hari kan? Ya, walaupun ada sih yang baca Qurannya cuma setahun sekali. Pas bulan Ramadan misalkan, ya. Atau misalkan kalau sudah ada yang wafat baru dia baca Quran. Kalau masih hidup nggak baca-baca itu Quran. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi saya yakin, ya, hakul yakin, kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain, Al-Quran ini yang paling banyak dibaca. Dan gak hanya itu, Al-Quran itu yang paling banyak dihafal. Coba ada nggak pernah dengar seorang pastor atau penganut agama Nasrani, dia hafal Injil dari surat ini sampai dengan surat ini habis, dia hafal beserta nomor ayatnya, pojok kanan, atas, bawah. Ada nggak? Nggak pernah dengar gitu, Pak. Bahkan sekelas pastor ulamanya itu nggak pernah kita dengar dia hafal Injil beserta dengan nomor-nomor ayat. Tapi Quran, Pak, pernah kan menyaksikan kan? Ada dua anak tuh yang luar biasa di antara tanda kebesaran Allah. Ya, Ahmad dan Kamil, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka berdua. Ya, itu luar biasa tuh, nomor ayat itu hafal, pojok kanan, pojok atas, ya, bawah, tengah, bahkan kalau ditambahkan 10 halaman ke depan masih bisa dijawab, 20 halaman ke belakang masih bisa dijawab. Ya, luar biasa. Ya, disuruh bacanya bahkan dari belakang. Ayat 1 sampai dengan 20 diputar, coba bacakan ayat 20 dulu. Setelah itu ayat ke-19, setelah itu ke-19, hafal dia. Ya, ini tanda kebesaran Allah, bukan? Memang cuma satu kitab ini saja paling banyak dibaca, paling banyak dihafal, dan juga paling banyak dipelajari. Ya, bahkan di studi dan research orang-orang kafirin, orang-orang orientalis, mereka itu membahas tentang Al-Quran.
Para pakar sains bahkan, kalau mereka sudah kehabisan akal ingin mencari sesuatu, mereka cari di Quran. Ada enggak nih Quran menceritakan tentang sesuatu yang belum kita temukan? Ya, maka Al-Quran misalkan membicarakan tentang api yang ada di dalam laut. Mereka cari itu di lautan, ternyata ditemukan, Pak, ada api menyala di dalam laut. Itu Al-Quran yang ngomong. Ya, di dalam Al-Quran diceritakan marajal bahraini yaltaqiyan, ya, dua pertemuan dua laut. Maka dulu ditemukan, oh ada banyak yang seperti itu, pertemuan air laut dengan air tawar. Di daerah Kutub Utara juga banyak itu ketika es mencair, maka itu terpisah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Ya, tidak ada pembatas, tapi memang dia seperti ada hijab. Ya. Tapi ternyata sekarang ditemukan lagi ketika mereka menyelam di lautan. Ternyata di laut itu ada lagi ombak-ombak lain. Ombak di atas laut itu sudah biasa kita lihat. Ternyata di dalam laut yang kelihatannya tenang, itu ada lagi aliran-aliran lain. Dan itu berbeda. Ya, oh ini pertemuan dua laut bahkan bisa lebih. Ya, orang-orang kafirin, orang orientalis itu bahkan juga mempelajari Al-Quran, hanya saja tidak menambah keimanan pada mereka. Jadi saya yakin Quran ini satu-satunya kitab suci yang paling banyak dihafal, dipelajari dan dibaca. Ya. Maka yang ingin saya katakan, Al-Quran itu sudah pasti dijaga oleh Allah. Untuk apa kita giat untuk melakukan sesuatu yang sudah dipastikan jamin untuk dijaga? Maksud saya begini, kenapa kita itu saat ini lebih fokus untuk supaya anak-anak kita, generasi setelah kita itu hafal Quran, padahal Quran itu sudah pasti dijaga. Oh Ustaz, di Quran itu ada anjuran untuk menghafal Quran, dan Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Mungkin berdalih seperti itu di surat Al-Qamar misalkan, surat yang ke-54, itu ada Allah mengulang 4 kali kalimat yang sama, ayat yang sama. Ya, di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-22, di ayat ke-32, di ayat 40. Ini ungkapannya sama semua. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Ada tidak yang mengambil pelajaran daripada itu? Orang banyak mengambil ayat ini dan mengkampanyekan, ayo hafal Quran. Yang dulunya hafal Quran itu 2 tahun, yang dulunya 5 tahun. Kampanyenya sekarang nggak lagi hitungan tahunan, kampanye sekarang nggak lagi hitungan bulanan. Bahkan ayo hafal Quran 10 hari, ayo hafal Quran 15 hari. Hitungannya udah nggak lagi tahunan, Pak, pakai target harian. Cuman pertanyaannya, setelah selesai mau jadi apa? Ya, apakah berubah akhlaknya? Ya, apakah bangsa kita menjadi berubah menjadi generasi Qurani? Ternyata enggak juga. Banyak Pak yang berhasil tuh melewati itu fase menghafal Quran banyak, tapi setelah selesai menghafal Quran, ternyata akhlaknya pun tidak berubah. Dan kita katakan yang kita maksud mendidik generasi Quran itu bukan mendidik penghafal Quran, tapi level yang ada di atasnya lagi. Ya, yaitu apa sih setelah menghafal Quran? Yaitu berubah akhlak kita, sikap kita semuanya menjadi Qurani. Maka kalau beralasan dengan 4 ayat tadi Allah menganjurkan untuk menghafal Quran, ketahuilah Allah tutup ayat tadi dengan fahal mim muddakir. Ada tidak yang mengambil pelajaran? Sesungguhnya kata-kata fahal mim muddakir lebih banyak disebutkan di dalam Quran daripada walaqad yassarnal Quran. Ya. Tadi kan 4 kali disebutkan fahal mim muddakir. Ada tidak sih yang mengambil pelajaran? Ternyata kalau ditarik mundur di ayat ke-15 itu ada kata-kata fahal mim muddakir. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Ada enggak yang mau mengambil pelajaran? Kami setelah tinggalkan itu bekas-bekas, sisa-sisa kepunahan umatnya Nabi Nuh yang kami tenggelamkan. Walaqad taraknaha ayatan. Kami telah berikan tanda-tanda. Ada ditemukan itu bahtera Nabi Nuh tersisa,
Orang melihat, oh ternyata ini kisah yang nyata, bukan cuma dongeng. Fahal min muddakir, ada nggak yang setelah melihat fenomena itu dia mengambil pelajaran? Ternyata perintah untuk mengambil pelajaran itu 5 kali, sedangkan perintah untuk menghafal Quran dan dimudahkan itu cuma 4. Berarti tidak cukup hanya menghafal Quran, tapi harus menjadi generasi Qurani, level yang di atasnya lagi, dan ini lebih sulit. Saya nggak perlu Pak kasih tahu di majelis ini untuk mengatakan ayo ngafal Quran. Kita semua sepakat dengan itu, ya nggak? Sepakat nggak? Dianjurkan untuk banyak baca dan hafal Quran. Disepakat nggak? Maka nggak usah kita perdebatkan. Yang kita bicarakan saat ini adalah level yang ada di atasnya lagi, yaitu bagaimana Al-Quran merubah hidup kita. Bagaimana setiap lisan yang kita ucapan yang kita keluarkan dari lisan, perbuatan dari tangan kita, ini adalah perbuatan yang semuanya dibingkai dengan akhlak Qur'ani. Kalau mau dikatakan hafal Quran itu penting Pak, karena sholat kita itu nggak akan sah kecuali harus hafal Al-Fatihah. Kalau dikatakan hafal Quran penting nggak? Penting banget, karena ada beberapa amalan-amalan yang mengharuskan kita ngafal Quran. Seperti membaca surat Al-Kahfi, hafal 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, dilindungi dari dajjal. Itu kan berarti harus hafal. Seperti surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca di malam hari maka dilindungi dari azab kubur. Ini ada banyak anjuran-anjuran yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Nabi juga memberikan banyak ancaman bagi para penghafal Quran. Ya, kok bisa diancam? Kalau ahli maksiat diancam wajar ya. Ya, kok bisa sih orang sudah capek-capek ngafal tapi dapat ancaman dari Nabi SAW? Kalau mau dikatakan mendingan gak usah ngafal gitu ya. Ya, di antara ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW, ya, beliau pernah mengatakan bahwasannya fa innal qur'ana yata'allamuhu salasatu nafar. Sesungguhnya Al-Qur'an itu dipelajari ya oleh 3 golongan. Golongan yang pertama, rajulun yubahi, seseorang yang sombong dengan Al-Qur'an yang dia punya. Sudah hafal dia Pak, keluar di wisuda dari pondok pesantren tahfiz 2 tahun. 30 juz dia habis. Tapi pulang-pulang sampai di rumah sombong dia. Datang-datang karena merasa dirinya penghafal Quran, langsung maju ke depan jadi imam. Padahal sebenarnya sudah ada imam setempat, imam rawatib. Yang kayak gini benar nggak? Tidak benar. Oke lah dia lebih baik, tapi ada adab dan caranya. Benar nggak? Ya, kalau ada generasi sekarang rajulun yubahi, itu sudah diramalkan oleh Nabi SAW. Ini adalah yang nggak bagus nih. Dia hafal Quran, bagus bacaan Qurannya, tapi dia sombong dengan Al-Quran. Ini buruk, sangat buruk kata Nabi SAW. Wa rajulun yastaqilu bih. Ini juga buruk. Seseorang yang makan melalui Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran yang dia punya, dia jadikan bisnis perdagangan. Ya, dia jadikan apa? Jual beli. Dia jadikan apa? Dia jadikan aset untuk dia mencari kekayaan. Ada nggak di zaman sekarang? Banyak. Dan sudah Nabi ramalkan, rajulun yastaqilu bih, seseorang yang mencari makan lewat Al-Quran. Wa rajulun yaqra'uhu lillah. Yang ketiga, dan seseorang yang membaca atau menghafal Quran karena Allah. Yang dipuji yang mana? Yang ketiga. Ya. Nabi SAW juga memberikan ancaman bagi para penghafal Quran. Karena Nabi SAW bersabda, yakunu fi akhiriz zaman, kelak akan terjadi nanti di akhir zaman. Sekarang kita akhir zaman enggak? Ya, maka kita lihat fenomena di masyarakat di sekitar kita. Terjadi enggak yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan, ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Nanti di akhir zaman akan terjadi ubadun, ahli ibadah, juhal, tapi mereka bodoh dalam beragama. Zikir 10 tahun, 20 tahun, kelihatan nikmat sekali dengan zikirnya, tapi zikirnya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, atau dia tidak tahu ilmunya kapan zikir itu lebih baik dilakukan,
Atau jangan-jangan ada amal yang lebih baik daripada zikir yang dia lakukan. Ya, contoh misalkan ada tetangganya sedang sakit, ya, dia adalah orang yang mampu untuk membawa ke rumah sakit, dibutuhkan. Datang tetangganya, dia sedang zikir di masjid, mohon Pak tolong antarkan anak saya sakit. Dia lagi bilang, saya lagi zikir, jangan ganggu. Yang kayak gini benar gak? Yang kayak gini benar gak? Ini nih contoh ahli ibadah yang bodoh. Harusnya saat itu lebih utama dia membantu tetangganya. Banyak gak sekarang terjadi ahli ibadah yang ketika diminta untuk membantu sosial, dia beralasan, saya sibuk ibadah, saya sibuk ini, maaf gak ada waktu. Ya, saya mendingan itikaf di masjid deh daripada kerja bakti. Misalkan, ya, terjadi nggak di akhir zaman seperti ini? Terjadi. Ubadun juhal, ahli ibadah dia rajin, ya, kayaknya itu ya sangat apa namanya, keracunan ibadah kalau boleh dibilang, ya, tapi juhal, dia bodoh, nggak ngerti dia yang mana yang lebih baik. Dan yang berikutnya waqra'un fasaqah, nih, penghafal Quran tapi perbuatannya fasik. Tadi yang saya ceritakan, ya, dia hafal Quran tapi dia pacaran. Dia hafal Quran tapi dia pamer-pamer sama perempuan-perempuan. Terjadi di zaman sekarang saja nih. Ya, ketika seorang qari'ul Quran membaca Al-Quran dengan suara yang luar biasa indah, diharapkan banyak yang like, yang menyukai, dan itu para perempuan semua. Kemudian mulai terjadi adanya apa? Hubungan chatting. Wah, saling memuji, luar biasa Kak, bacaannya bagus. Ya. Insya Allah jadi anak soleh, dibalas kamu juga semoga jadi anak solihah. Ini terjadi Pak. Ya, ada seorang jamaah curhat sama saya, anaknya penghafal Quran, pas lagi liburan di rumah ketahuan sama orang tuanya di handphonenya itu chattingan dengan 10 perempuan. Penghafal Quran Pak. Maka tadi kita katakan, kita itu nggak membicarakan cuman tentang penghafal Quran, tapi yang kita inginkan generasi Qur'ani. Ini contoh dari Nabi. Fasaqah, perbuatannya seperti perbuatan fasik. Ya. Yang terakhir, yang paling buruk, yang paling banyak orang munafik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata adalah penghafal Quran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Inna aktsara munafiqi ummati qurra'uha." Sesungguhnya orang munafik yang terbanyak dari kalangan umatku ternyata adalah yang hafal Quran. Para ulama banyak membahas tentang hadis ini. Pada kebingungan mereka, kok bisa hafal Quran tapi jadi orang munafik? Munafik itu apa sih Pak? Kan zahirnya Islam, tapi aslinya hakikatnya apa? Kafir. Makanya Allah berfirman tentang orang munafikin, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru." Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang munafik? Ya, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka orang kafir. Ternyata Allah katakan kafir dan munafik itu bersaudara. Sedangkan orang beriman saling bersaudara. Berarti orang beriman enggak bersaudara dengan orang munafik. Sesungguhnya persaudaraan kita dengan orang munafik itu dari segi zahir dan muamalah saja. Karena dia menunjukkan keislaman, dia sholat, tapi nggak boleh kita ganggu dia. Ya, tapi sesungguhnya dia saudaranya orang kafir. Nabi sampaikan kebanyakan orang munafik dari kalangan umatku itu penghafal Quran. Banyak para ulama mengatakan yang dimaksud karena penghafal Quran itu suka pamer dengan bacaannya. Sedangkan sifat orang munafik itu apa? Suka pamer dengan amalnya. Nggak pamer amal kepada Allah, tapi dia ingin beramal supaya dipuji oleh manusia. Pamer sama manusia tapi nggak mau pamer sama Allah. Ketika sendirian di rumah sama Allah nggak mau baca Quran. Ketika sendirian di rumah, ya, dan Allah menyaksikan, dia nggak mau qiyamul lail. Tapi ketika di masjid sholatnya lama betul. Ketika di masjid baca Qurannya luar biasa. Tapi nggak dia bawa ini kepada rumahnya. Ya, ini contoh yang mau pamer sama manusia tapi nggak mau pamer kepada Allah. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, perhatikan betul di antara contoh generasi Qurani
Itu adalah yang dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, lagi-lagi beliau. Kita mengambil banyak rujukan karena beliau adalah guru besar Al-Qur'an Karim sepanjang sejarah. Beliau katakan, ya, tentang seseorang yang disebut dengan generasi Qur'ani, yanbaghi lihamilil Qur'an an yu'raf. Sepantasnya, seyogianya orang yang disebut dengan ahli Quran, dia akan dikenal. Kapan dikenalnya? Bilailihi idzin nasu naimun. Orang yang disebut generasi Qurani, dia akan dikenal di malam hari ketika kebanyakan orang sedang tidur. Dia ngapain, Pak? Qiyamul lail. Menghidupkan malam dengan beramal dengan Quran yang dia punya, entah dia baca Quran, murojaah atau syukur-syukur sekaligus salat malam. Ya, wa binahari idzin nasu muftirun. Penghafal Quran itu biasa, tapi yang disebut dengan generasi Qurani atau ahlul Quran itu di siang hari dia dikenal ketika kebanyakan orang itu makan dan minum, dia puasa. Justru penghafal Quran yang bagus itu, ya, dia itu rajin puasa dan dia juga rajin qiyamul lail. Banyak di antara penghafal Quran beralasan, saya mau ngafal Quran, capek, lelah, saya nggak puasa aja gitu. Ya, karena ngapal itu menghabiskan energi juga, ternyata bikin lapar juga. Seharusnya dengan Quran yang dia punya, dia latih diri untuk terbiasa berpuasa. Kata Ibnu Mas'ud lagi apa? Wa bihuznihi idzin nasu farihun. Dan akan kelihatan ahlul Quran itu ketika kebanyakan orang itu berhura-hura, senang-senang, tapi dia itu orangnya mudah sedih. Maksud mudah sedih itu bukan sedikit-sedikit sedih dengan masalah, bukan. Tapi dibacakan ayat Al-Quran dia segera berubah. Tentang ayat neraka dibacakan dia langsung menangis. Tentang ayat surga diceritakan dia langsung berharap kepada Allah supaya mendapatkan surga. Tentang dosa-dosa dan berbagai siksaan dia takut kepada Allah. Ini contohnya. Ketika yang lain itu hura-hura, dia berbeda. Ya. Kemudian apa lagi? Wa bibukaihi idzin nasu yadhakun. Ketika orang tertawa terbahak-bahak, dia enggak ikutan ketawa ketiwi. Ya, ini contoh nih. Penghafal Quran itu orangnya pendiam. Ya, orang itu menjaga lisan betul, menjaga akhlak betul. Ya, wa bisamtihi idzin nasu yukhallitun. Ketika sedang banyak bersama dengan orang-orang, dia enggak banyak ngomong. Karena orang yang banyak ngomong itu kemungkinan banyak salah. Ya, dia jaga betul lisannya. Ya, wa bi khusyu'ihi idzin nasu yaqtalun, dan dia orangnya tawadhu, orangnya merendah. Ya, di saat kebanyakan orang sombong. Jadi kalau Bapak Ibu kenal sama penghafal Quran, sama seorang imam, tapi buat ngobrol sama kita aja kayaknya enggak mau. Ya, kalau lewat itu asal lewat aja, enggak mau salam, enggak mau nyapa. Itu salah satu contoh dia cuma penghafal Quran tapi belum ahlul Quran. Ada enggak yang kayak gini? Ada Pak. Mereka nggak mau gaul sama masyarakat, ya. Mereka nggak ramah, mereka nggak mau senyum sama orang lain. Padahal Nabi SAW itu senantiasa senyum. Dan tadi kita katakan akhlak Nabi itu Quran, bukan? Akhlak Nabi Quran. Maka para penghafal Quran seharusnya itu adalah orang yang paling banyak senyum sama orang lain. Maka penghafal Quran itu seharusnya orang yang paling banyak membantu orang lain. Maka penghafal Quran itu seharusnya adalah orang yang paling peduli kepada orang lain. Tapi kebanyakan penghafal Quran sekarang nggak mau peduli sama masyarakat dengan alasan dia sibuk dengan Al-Quran. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akhiri ya kajian pada pagi hari dengan satu kisah. Bahwasannya generasi terdahulu mereka itu seperti apapun masa depan mereka, bagaimanapun mereka nanti berakhir, seperti apapun profesi mereka, ternyata mereka tetap bisa menanamkan nilai-nilai Quran dalam diri mereka. Ya, pernah dengar nggak ada seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz? Pernah dengar, Pak? Ini salah satu cucunya Umar bin Khattab. Ya, dia khalifah, Pak, pemimpin, Pak, presiden lah kalau bisa kita katakan. Ya. Tapi teritorialnya lebih besar daripada Indonesia. Khalifah. Ketika dia sedang berjalan di atas untanya dan dia seorang pemimpin. Ya, tiba-tiba ada seorang wanita tua berkata, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, bertakwalah kamu kepada Allah." Padahal dia ahli ibadah, Pak.
Dia itu presiden tapi ahli ibadah. Dia itu diriwayatkan ketika anaknya atau putranya datang ingin ke istana atau ke kantor ayahnya, ingin diskusi di malam hari, sebelum dibukakan pintu ditanya dulu, kamu mau ngomongin pribadi atau mau ngomongin tentang urusan negara? Mau ngomongin urusan pribadi wahai ayahanda. Oke, sebentar, dimatiin dulu lampunya. Suruh masuk. Kenapa dimatikan wahai ayah? Ini pakai listrik negara. Ya, dulu belum zamannya pakai listrik ya. Ini minyaknya ini, lampunya ini pakai uang negara. Kita ngomongin urusan pribadi, maka nggak pantas dimatikan. Ini contoh orang yang betul-betul membawa nilai-nilai Quran bahkan di tempat kerjanya, di kantornya. Ya. Umar bin Abdul Aziz sedang berjalan di atas kendaraannya. Ada seorang wanita tua berkata, "Ittaqillah, bertakwa kamu pada Allah." Coba kita bayangkan kalau ada orang Indonesia datang presiden, ya, dibilang, "Wahai Pak Presiden, bertakwa kamu pada Allah." Kira-kira gimana tuh? Pas pampres tuh gimana kira-kira? Wah, teroris. Wah, pokoknya banyak. Viral nggak itu pasti? Medsos itu banyak yang membicarakan tuh pasti. Ya, pasti netizen pada ngehujat itu kan. Wah, sok soleh dan lain sebagainya. Lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz. Ketika para pengawalnya langsung berkata kepada perempuan tersebut, "Wahai ibu tua renta, ya, jangan berlebihan ngomong kepada khalifah, jangan begitu," dilarang. Umar bin Abdul Aziz langsung turun dari kendaraannya. Dan dia berkata, "Betul apa yang dikatakan engkau wahai ibu." Apa kata beliau? Beliau menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, di ayat ke-206 yang bunyinya, "Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathul 'izzatu bil itsm bil ismi fahasbuhu jahannam." Ini ciri orang munafik, Pak. Orang munafik, wa idza qila lahu ittaqillah. Orang munafik itu cirinya kalau dikatakan, kamu bertakwa dong kepada Allah, akhadhathul 'izzatu bil itsmi, maka rasa sombongnya menaik. Ya, karena apa? Dosa-dosa yang sering dia lakukan. Maksudnya apa? Dia nggak mau terima. Di zaman kita pas sekarang, ada orang bermaksiat, kita ingatkan, ingat eling, ya. Atau apa? Ingat dong sama akhirat. Dibilangnya apa, Pak? Sok soleh, sok alim, ya kan? Ini contoh nih. Kalau banyak di masyarakat yang seperti ini, berarti tandanya banyak orang munafik di negeri kita. Ya, ciri orang munafik kalau diingatkan tentang Allah, bertakwa kepada Allah, ingat akhirat. Umur ada batasnya. Kita akan meninggal, kita akan wafat, kita akan nanti diadili oleh Allah. Ya, tapi dia katakan apa? Soalim, nggak terima gitu. Umar bin Abdul Aziz dia katakan, saya nggak mau termasuk dari ayat ini. Ketika diucapkan bertakwalah pada Allah, maka saya terima. Saya takut kalau saya nggak terima, ya, karena kesombongan saya menjadi pemimpin, nanti saya termasuk orang munafik. Ini contoh nih, akhlaknya luar biasa. Ya, orang dulu, ya, ada pakar kedokteran Ibnu Sina misalkan. Dia itu contoh orang yang hafal Quran, Pak. Apapun profesinya, anak-anak kita nanti mau jadi apa? Ahli ekonom, ya, teknokrat, menjadi presiden, pemimpin, menjadi apa lagi? Tentara, menjadi polisi, menjadi apa lagi? Banyak cita-cita anak-anak kita. Terserah mau jadi apapun, karena akan dibutuhkan oleh umat, semua itu akan dibutuhkan. Tapi yang terpenting, jangan sampai lepas itu nilai-nilai Qur'ani di setiap tempat kerja mereka. Dulu ada orang yang sangat terkenal dan dia muslim, pakar matematika. Kalau yang pernah dengar Bapak itu namanya Al-Khwarizmi, pernah dengar? Al-Khwarizmi. Ini luar biasa. Dia itu ahli matematika, tapi walaupun ahli matematika, dia nggak meninggalkan Quran yang sudah dia hafal dari dulu. Maka dia tanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam pelajaran matematika. Ya. Beliau itu adalah salah satu penemu angka 0, Al-Khwarizmi. Di saat orang-orang zaman dulu kalau ingin menghitung satuan itu mudah, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah puluhan, mereka tambahkan lagi satuan-satuan itu, diulang lagi.
Ya, sudah sampai misalkan 9, mau ke angka berikutnya dia tambah lagi 1, 2, 3, 4, lama gitu, prosesnya lama. Beliau itu yang menemukan angka 0. Mulai sejak angka 0 itu ada, orang nggak perlu lagi repot, tinggal tambah 0 belakangnya, 0 tambahkan lagi, 0 tambahkan lagi. Jadi ratusan, jadi puluhan, jadi ribuan, jadi puluhan ribu, ratusan ribu dan seterusnya. Ini orang Islam. Tahu nggak Pak? Dia itu membuat kitab namanya Al-Jabar. Kalau bapak-bapak itu dulu di tahun 70-an masih hidup, itu dulu buku matematika kita namanya bukan matematika, namanya Al-Jabar, ya kan? Ya, walaupun saya nggak hidup di zaman itu, tapi saya insya Allah tahu. Ya, kenapa coba? Karena yang menemukan ini Al-Khwarizmi, dia buat buku namanya Al-Jabr. Ya, dan dia dulu yang membuat angka yang sekarang saat ini kita gunakan, angka 1, angka 2, angka 3, itu bukan angka Latin, Pak. Itu bukan angka Latin. Kita banyak mengatakan ini ada angka Arab. 1, 2, 3, yang ada giginya itu kan, kesin, ya, 4, seperti angka 3 terbalik. Kita katakan itu angka Arab. Tapi kalau yang begini, 2, 3, itu angka Latin katanya. Itu yang menemukan siapa? Al-Jabarni Al-Khwarizmi. Yang menemukan itu beliau. Sederhananya begini Pak, ketika dia membuat kitab Al-Jabr, di muqaddimahnya beliau katakan, matematika itu sangat penting dalam kehidupan umat muslim, bukan umat manusia Pak. Sekarang kalau yang terbayang Pak, ahli matematika, ya, yang terbayang itu ahli akuntan dan lain sebagainya, itu orang muslim atau orang lain? Orang lain kan? Ya, ahli dalam matematika, ahli dalam ini, ahli itu umumnya kita nggak akan temukan nama-nama muslim di sana. Tapi ternyata beliau katakan matematika itu sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Kata beliau apa? Karena harta warisan itu dibagi dengan cara matematik. Dan warisan itu kan ada di dalam Al-Quran kan? Lengkap. An-Nisa surat keempat ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir 176. Ya. Al-Quran menurunkan surah Al-Baqarah ayat 282, satu halaman penuh tentang hutang. Dan hutang itu tentang harta. Harta itu dengan matematik. Bayar zakat. Ya. Baik itu zakat mal maupun zakat fitri. Semuanya pakai mata. Maka kata beliau, ya, agar untuk mengamalkan Quran dan sabda Nabi SAW, maka saya buat buku ini. Kalau sekarang Pak, tadinya hafal Quran, berubah jadi ahli matematika, ini Qurannya ditinggalin. Orang sekarang begitu kan. Tapi beliau tetap mengambil nilai-nilai Quran di dalam profesi dia. Ya, maka beliau buat itu angka 1 itu dari apa? Filosofi sudut. Angka 1 dia buat begini, set, 1 sudut. Angka 2 dia buat begini, 2 sudut. Angka 3 dia buat begini, 3 sudut. Angka 9, 9 sudut. Maka beliau pikir angka setelah 9 apa ya? Maka beliau pikir yaitu ada lingkaran, yang mana lingkaran itu enggak punya sudut. Sudutnya tidak terbatas. Ya, terinspirasi dari Al-Quran. Ini contoh generasi Qurani, tidak sekedar penghafal Al-Quran. Semoga kita, keturunan kita semua dikaruniakan oleh Allah generasi-generasi Qurani. Amin amin ya rabbal alamin.